Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat saudaraku semuanya, kembali membahas tentang kisah dan sejarah, tentunya banyak hal yang masih terpendam dan belum kita ketahui kebenarannya hingga sampai saat ini. Dalam khazanah sejarah dan kebudayaan Jawa, terdapat banyak tokoh legendaris yang tidak sepenuhnya bisa dipisahkan antara fakta sejarah, mitos, dan simbolisme spiritual. Salah satu tokoh yang paling misterius dan terus diperbincangkan hingga kini dia adalah Sandopalon, terutama dalam kisah yang dikenal luas sebagai Sandopalon Nagih Janji. Kisah ini bukan sekadar cerita rakyat biasa, melainkan narasi simbolik tentang perubahan zaman, pergantian peradaban, dan pergeseran spiritual masyarakat Jawa dari era Hindu Buddha menuju era Islam. Hingga kini, nama Sandopalon sering dikaitkan dengan ramalan, pertanda zaman, bahkan dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa besar di tanah Jawa. Siapakah Sandopalon? Sandopalon dikenal sebagai tokoh spiritual legendaris pada akhir masa kerajaan Majapahit. Dalam berbagai versi cerita rakyat dan babat Jawa, Sandopalon digambarkan sebagai seorang abdi setia Majapahit, tokoh penjaga spiritual atau penasehat batin kerajaan, sosok yang menguasai ilmu kasampurnan, kebatinan, dan kesaktian. Sandopalon sering disebut bersama tokoh lain bernama Sabdopalon. Keduanya dianggap sebagai pamomong tanah Jawa, penjaga keseimbangan spiritual dan budaya leluhur. Latar sejarah, runtuhnya Majapahit. Untuk memahami kisah Sandopalon Nagih Janji, kita harus melihat konteks sejarah runtuhnya Majapahit sekitar abad ke-15. Majapahit merupakan kerajaan besar bercorak Hindu-Buddha yang menjadi puncak kejayaan Nusantara. Namun, seiring melemahnya kekuasaan politik dan masuknya Islam melalui kerajaan-kerajaan pesisir seperti Demak, terjadi perubahan besar dalam tatanan sosial, budaya, dan kepercayaan masyarakat Jawa. Disinilah nama Sandopalon mulai muncul dalam kisah-kisah peralihan zaman. Pertemuan Sandopalon dengan Sunan Kalijaga. Salah satu versi paling terkenal dari kisah Sandopalon adalah pertemuannya dengan Sunan Kalijaga, salah satu wali Songo. Dalam cerita tersebut, Sunan Kalijaga datang membawa ajaran Islam. Sandopalon menolak perubahan secara tergesa-gesa. Sandopalon merasa bahwa ajaran leluhur Jawa dan Majapahit belum selesai perannya. Sandopalon menyampaikan keberatannya bukan sebagai penolakan terhadap Islam, tetapi sebagai kekhawatiran akan hilangnya jati diri Jawa. Janji yang diucapkan. Inilah inti dari kisah Sandopalon Nagih Janji. Konon, dalam dialognya dengan Sunan Kalijaga, Sandopalon berkata kurang lebih, "Jika ajaran baru ini benar-benar membawa kebaikan bagi tanah Jawa, maka kelak aku akan kembali. Namun jika tanah Jawa melupakan leluhurnya, aku akan datang untuk menagih janji." Sandopalon kemudian menghilang secara gaib, bukan mati, melainkan moksa atau menyatu dengan alam. Ia berjanji akan kembali pada waktu tertentu, sering disebut setelah 500 tahun. Saat Jawa mengalami kerusakan moral. Ketika manusia kehilangan rasa adil, welas asih, dan kebijaksanaan. Inilah yang disebut sebagai nagih janji. Makna nagih janji. Ungkapan nagih janji tidak boleh dipahami secara harfiah seperti menagih utang biasa. Dalam filsafat Jawa, ini bermakna pengingat zaman. Sandopalon menjadi simbol bahwa setiap zaman punya tanggung jawab moral. Evaluasi peradaban. Jika peradaban baru gagal menjaga nilai kemanusiaan, maka ia patut dikritik. Janji spiritual. Janji antara manusia dengan nilai luhur, bukan sekadar antar tokoh. Ramalan Sandopalon. Dalam cerita rakyat, Sandopalon diramalkan akan muncul kembali ketika pemimpin tidak adil, hukum bisa dibeli, orang jujur tersingkir, kebudayaan leluhur ditinggalkan, agama hanya jadi simbol, bukan akhlak. Banyak orang Jawa percaya bahwa Sandopalon bukan datang sebagai manusia fisik, melainkan sebagai peristiwa, tokoh, atau kesadaran kolektif. Sandopalon dalam tafsir modern. Di era modern, kisah Sandopalon Nagih Janji sering ditafsirkan ulang sebagai kritik sosial terhadap ketimpangan,
Simbol kebangkitan kesadaran budaya. Peringatan agar modernisasi tidak menghapus nilai leluhur. Sebagian orang mengaitkannya dengan perubahan politik besar, kerusuhan sosial, krisis moral bangsa. Namun para budayawan menegaskan bahwa Sandopalon bukan tokoh kiamat, melainkan cermin bagi manusia Jawa. Nilai filosofis kisah Sandopalon. Kisah ini mengandung banyak nilai luhur, antara lain kesetiaan pada nilai kebenaran, keseimbangan antara agama dan budaya, kearifan lokal sebagai pondasi moral, tanggung jawab manusia terhadap zamannya. Sandopalon mengajarkan bahwa perubahan boleh terjadi, tetapi jati diri dan akhlak tidak boleh hilang. Dari kisah tersebut dapat kita simpulkan, kisah Sandopalon Nagih Janji bukan sekadar legenda mistis, melainkan narasi peringatan yang hidup lintas generasi. Ia mengajak manusia untuk bercermin. Apakah kita masih memegang kejujuran? Apakah kekuasaan dijalankan dengan adil? Apakah agama menjadi cahaya atau hanya simbol? Sandopalon mungkin tidak akan datang sebagai sosok berjubah atau bertongkat. Bisa jadi, ia hadir sebagai suara nurani, yang mengingatkan bahwa setiap janji sejarah akan selalu ditagih oleh waktu. Dan pertanyaannya, apakah ajaran Jawa akan kembali seperti awal? Pertanyaan tentang kembalinya ajaran Jawa seperti awal sering muncul dalam diskusi budaya, spiritualitas, hingga ramalan Nusantara. Isu ini tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan erat dengan sejarah Jawa, filosofi hidup leluhur, perubahan zaman, serta kegelisahan manusia modern yang merasa kehilangan arah batin. 1. Apa yang dimaksud ajaran Jawa seperti awal? Ajaran Jawa, seperti awal, biasanya merujuk pada nilai-nilai spiritual dan filosofi hidup Jawa kuno, sebelum tergerus oleh modernisasi dan dominasi materialisme. Ajaran ini bukan sekadar ritual, melainkan cara hidup menyeluruh, yang meliputi keselarasan manusia dengan alam, kesadaran batin, olah rasa, etika hidup, unggah-ungguh, tata krama, dan budi pekerti. Spiritualitas tanpa paksaan, tidak fanatik, dan penuh simbol. Manunggaling kaulalan Gusti, penyatuan kehendak manusia dengan kehendak Tuhan. Pada masa awal, ajaran Jawa tidak memisahkan kehidupan dunia dan spiritual. Segala aktivitas, bertani, memimpin, berbicara, hingga berdoa, mengandung makna batin. 2. Ajaran Jawa bukan agama, tapi jalan hidup. Penting dipahami bahwa ajaran Jawa bukan agama formal, melainkan falsafah hidup. Sejak dahulu, orang Jawa terbuka terhadap pengaruh luar. Animisme dan dinamisme. Hindu, Buddha, Islam, hingga budaya modern. Namun, setiap pengaruh itu dijawakan, disaring, dan diselaraskan dengan nilai rasa, harmoni, dan keseimbangan. Inilah sebabnya ajaran Jawa sangat lentur dan tidak kaku. 3. Ramalan Jawa tentang kembalinya zaman awal. Dalam beberapa serat Jawa kuno seperti Serat Kalatida, Serat Jayabaya, dan Serat Wedatama, tersirat gambaran tentang zaman edan, zaman kekacauan moral. Manusia kehilangan pegangan batin. Ilmu tinggi tetapi miskin kebijaksanaan. Kekuasaan tanpa rasa welas asih. Setelah fase ini, disebutkan akan datang perubahan besar, di mana manusia kembali mencari kesejatian hidup. Banyak orang menafsirkan fase ini sebagai kembalinya ajaran leluhur, bukan dalam bentuk kerajaan atau ritual lama, tetapi dalam kesadaran batin. 4. Mengapa isu ini muncul kuat di zaman sekarang? Ada beberapa faktor utama. A. Kelelahan spiritual manusia modern. Kemajuan teknologi membawa kemudahan, tetapi juga kekosongan makna, kecemasan, kehilangan jati diri, hubungan manusia yang kian dingin. Banyak orang akhirnya mencari kembali nilai lama yang menenangkan batin. B. Kembali ke alam dan kesadaran. Gerakan hidup sederhana, meditasi, kesadaran napas, hingga spiritualitas non-dogmatis sejalan dengan ajaran Jawa lama. C. Generasi muda mulai bertanya,
Anak muda mulai bertanya, "Siapa saya? Apa tujuan hidup? Mengapa hidup terasa hampa?" Pertanyaan ini membuka pintu menuju ajaran batin leluhur. 5. Apakah ini berarti ritual Jawa akan bangkit kembali? Jawabannya, tidak sepenuhnya. Yang kembali bukan sesajen secara harfiah, kerajaan mistis, tata ritual kuno secara kaku. Yang kembali adalah esensinya, seperti kesadaran diri, kehidupan yang selaras, etika berbicara dan bertindak, pengendalian nafsu, hidup tidak serakah. Ritual hanyalah simbol. Inti ajaran Jawa adalah laku, perjalanan hidup. 6. Manunggaling Kawula lan Gusti di zaman modern. Konsep ini sering disalahpahami sebagai mistik ekstrim. Padahal maknanya adalah menyatukan niat manusia dengan kehendak ilahi, menghilangkan ego, hidup dengan kesadaran penuh. Di zaman modern, konsep ini muncul dalam meditasi kesadaran, refleksi diri, spiritualitas universal, hidup penuh tanggung jawab dan welas asih. 7. Apakah ajaran Jawa akan menggantikan agama? Tidak. Ajaran Jawa sejak awal tidak pernah bermaksud menggantikan agama. Justru ia menjadi jembatan rasa, memperdalam penghayatan spiritual, menjadi etika sosial dan batin. Banyak tokoh Jawa dahulu tetap beragama, tetapi menjalani hidup dengan rasa Jawa yang halus dan bijaksana. 8. Kesimpulan, benarkah akan kembali seperti awal? Jawabannya, ya, tapi tidak dalam bentuk lama. Yang akan kembali adalah kesadaran batin, pencarian makna hidup, nilai keseimbangan, etika dan welas asih. Bukan sebagai sistem formal, melainkan sebagai kesadaran kolektif. Ajaran Jawa tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya tertidur, menunggu manusia kembali eling lan waspada, ingat jati diri dan sadar akan kehidupan. Penutup. Ketika dunia semakin bising, manusia justru merindukan keheningan. Ketika hidup semakin cepat, manusia mencari kedalaman. Disitulah ajaran Jawa menemukan momentumnya kembali, bukan sebagai masa lalu, tetapi sebagai kearifan masa depan. Demikianlah penjelasan mengenai Sabdo Palon Nagih Janji yang telah kita simak bersama. Terlepas dari beragam tafsir, sudut pandang, dan keyakinan yang berkembang di tengah masyarakat, kisah Sabdo Palon sejatinya bukan sekadar cerita mistik atau ramalan semata. Ia adalah simbol perenungan, pengingat sejarah, serta cermin kebudayaan Jawa yang syarat dengan nilai spiritual, moral, dan kebijaksanaan. Sabdo Palon mengajarkan tentang kesetiaan pada janji, keteguhan prinsip, serta tanggung jawab manusia terhadap amanah dan nilai luhur yang diwariskan leluhur. Nagih janji, dalam makna terdalamnya bukanlah ancaman, melainkan panggilan kesadaran agar manusia tidak melupakan jati diri, budaya, dan etika kehidupan yang berlandaskan keseimbangan lahir dan batin. Semoga penjelasan ini dapat menambah wawasan, membuka ruang diskusi yang sehat, serta mendorong kita untuk lebih bijak dalam menyikapi sejarah, mitos, dan kepercayaan yang hidup di tengah masyarakat. Mari kita ambil hikmahnya, tanpa terjebak pada ketakutan, namun justru memperkuat nilai kebajikan, persatuan, dan kearifan dalam kehidupan sehari-hari.